Gurun pasir adalah bentang alam yang ditandai dengan hamparan pasir luas dan kondisi lingkungan yang sangat kering. Gurun-gurun ini umumnya memiliki curah hujan yang sangat rendah, biasanya kurang dari 250 mm per tahun. Contoh gurun pasir yang terkenal adalah Gurun Sahara di Afrika, Gurun Arab di Timur Tengah, dan Gurun Gobi di Asia. Selain itu, gurun pasir juga memiliki suhu yang ekstrim, dengan siang hari yang sangat panas dan malam hari yang sangat dingin. Suhu tertinggi di gurun bisa sangat ekstrim, bahkan mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Contohnya di Gurun Lut di Iran, suhu permukaan tanah pernah tercatat mencapai sekitar 70 derajat Celcius. Suhu ekstrim seperti ini biasanya terjadi di gurun yang luas dan tidak memiliki banyak vegetasi atau air untuk menyejukkan permukaan tanah. Suhu setinggi 70 derajat Celcius dapat merusak banyak hal. Misalnya, suhu ekstrem ini dapat merusak perangkat elektronik dan menyebabkan plastik atau bahan-bahan lain meleleh. Selain itu, suhu setinggi itu juga dapat menyebabkan dehidrasi parah pada makhluk hidup, serta merusak tanaman dan ekosistem di sekitarnya. Pada suhu setinggi 70 derajat Celcius, sangat sulit bagi tanaman untuk bertahan hidup. Suhu ekstrim seperti ini dapat merusak jaringan tanaman dan menyebabkan dehidrasi parah. Oleh karena itu, di wilayah dengan suhu setinggi itu, biasanya sangat jarang atau bahkan tidak ada tanaman yang dapat tumbuh. Tanaman gurun yang mampu bertahan biasanya ditemukan di wilayah gurun yang suhunya tidak mencapai setinggi itu, seperti kaktus atau sukulen. Unta memang dikenal sangat tangguh dan dapat bertahan di lingkungan gurun yang panas. Meskipun suhu ekstrim seperti 70 derajat Celcius sangat menantang, unta memiliki adaptasi khusus seperti hams, punuk untuk menyimpan lemak yang bisa diubah menjadi air dan energi. Selain itu, unta juga memiliki kemampuan untuk mengurangi kehilangan air melalui keringat. Dengan adaptasi ini, unta dapat bertahan dalam suhu yang sangat panas meskipun tetap membutuhkan perlindungan dari panas ekstrim. Pemerintah tidak selalu melarang orang untuk memasuki gurun, namun biasanya ada peringatan atau panduan keselamatan yang harus diikuti. Misalnya, pengunjung dianjurkan untuk membawa peralatan yang memadai, persediaan air yang cukup, dan peta area gurun tersebut. Di beberapa gurun yang sangat berbahaya, pemerintah atau otoritas setempat mungkin menetapkan zona terlarang atau memberikan izin khusus bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan ke area tersebut. Zona terlarang di gurun biasanya ditetapkan karena kondisi lingkungan yang sangat berbahaya atau untuk melindungi ekosistem yang sensitif. Contohnya, beberapa bagian gurun yang memiliki suhu ekstrim atau medan yang sulit dapat ditutup untuk umum demi keselamatan. Selain itu, ada juga zona yang dilindungi karena memiliki flora dan fauna langka yang rentan terganggu oleh aktivitas manusia. Informasi mengenai zona terlarang biasanya disediakan oleh otoritas lokal atau lembaga konservasi. Seringkali ada penjelajah atau petualang yang menjelajahi gurun-gurun, termasuk yang memiliki kondisi ekstrim. Mereka biasanya adalah penjelajah profesional, ilmuwan, atau fotografer alam yang ingin mempelajari dan mendokumentasikan keunikan gurun tersebut. Penjelajah gurun biasanya dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai dan memiliki pengetahuan tentang cara bertahan hidup di lingkungan gurun. Meskipun berbahaya, eksplorasi gurun dapat memberikan wawasan berharga tentang ekosistem gurun dan adaptasi kehidupan di sana. Beberapa gurun yang sangat panas memang dihuni oleh manusia, meskipun biasanya mereka tinggal di sekitar oase atau sumber air yang tersedia. Misalnya, suku Beduin di Gurun Sahara atau suku Aborigin di beberapa gurun di Australia. Mereka telah mengembangkan cara hidup yang sesuai dengan lingkungan gurun, termasuk cara bertahan hidup dengan sumber daya yang terbatas. Kehidupan di gurun sangat menantang, namun manusia memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa untuk bertahan di berbagai kondisi lingkungan, termasuk di gurun yang panas. Suhu di gurun bisa sangat tinggi karena beberapa faktor. Pertama, gurun biasanya memiliki langit yang cerah dan awan yang sangat sedikit. Hal ini menyebabkan radiasi matahari langsung mencapai permukaan tanah dan memanaskannya. Kedua, gurun biasanya memiliki kelembaban udara yang sangat rendah, sehingga tidak ada banyak uap air yang dapat menyerap panas. Ketiga, permukaan tanah di gurun biasanya terdiri dari pasir atau batu yang cepat menyerap panas. Semua faktor ini menyebabkan suhu di gurun bisa menjadi sangat tinggi, terutama pada siang hari. Para penjelajah gurun biasanya menggunakan kendaraan khusus seperti mobil off-road
atau kendaraan berpenggerak 4 roda yang dirancang untuk melintasi medan pasir dan batuan yang sulit. Kendaraan ini biasanya dilengkapi dengan ban khusus untuk permukaan pasir, perlengkapan navigasi, dan seringkali memiliki perlengkapan darurat untuk mengatasi kondisi ekstrim di gurun. Kendaraan seperti ini sangat penting untuk memastikan keselamatan dan mobilitas penjelajah di lingkungan gurun yang menantang. Kondisi gurun yang sangat panas sering dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Misalnya, beberapa gurun dijadikan sebagai lokasi untuk pengujian teknologi tenaga surya karena sinar matahari yang melimpah. Selain itu, gurun juga sering digunakan untuk penelitian ilmiah, terutama untuk mempelajari adaptasi kehidupan di lingkungan ekstrim. Beberapa gurun memang pernah digunakan sebagai lokasi uji coba nuklir, terutama pada pertengahan abad ke-20. Misalnya Gurun Nevada di Amerika Serikat digunakan sebagai salah satu lokasi utama untuk uji coba senjata nuklir. Pengujian nuklir di gurun dipilih karena daerah tersebut biasanya terpencil dan memiliki populasi yang sangat sedikit, sehingga mengurangi risiko terhadap penduduk. Namun, penggunaan gurun untuk uji coba nuklir telah menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang serius. Gurun memiliki beberapa manfaat penting bagi bumi. Salah satunya adalah sebagai habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang unik dan telah beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Selain itu, gurun juga berperan dalam mengatur iklim global karena dapat memantulkan sebagian besar sinar matahari kembali ke atmosfer. Proses ini membantu menjaga keseimbangan suhu bumi.